Tengah atas silakan teman-teman di tengah atas. Aman tengah atas? Belum, sebentar. Oke. Ya, sebelah kanan sekarang. Kanan, silakan di sebelah kanan. 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 Ya. Oke, terakhir tengah lagi ada official fotografer kita di tengah. Silakan, official. Ini, Del, silakan atas. Bukan ngecek atas. Silakan lah. Jatuh cinta sama pohon yang ada di ending aja deh. Kalau dari aku sih, aku pasti mau banget, walaupun emang bener pas syuting ini tantangan banget, tapi sebagai aktor kan asik. Sebagai aktor kan kita emang harus seneng ketemu tantangan ya. Dan aku sih seneng banget, dan semoga kedepannya juga makin banyak film komedi yang mau sama aku. Please. Yes, ya, Aku bisa kuat kok. Aku udah belajar kuat kok. Bisa nahan ketawa aku, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman lo jawabannya. Maka pertanyaan terakhir dari mana? Ada di mana? Silakan. Mas Bendol bilang mereka adalah porsi komedi, kita adalah porsi horor. Mau nggak mau kan kita satu scene. Yes. Dan emang bener di sini tuh emang mereka sangat bermain dengan mimik muka mereka. Kebetulan banyak banget scene ketika mereka membuat mimik muka itu, aku harus berhadapan ke Mas Sadana. Dan Mas Sadana mungkin kalau teman-teman sudah lihat mukanya kalau lagi berekspresi tuh sangat Kuat jangan berada di garis kemiskinan. sangat lucu, sangat komedik. Aku padahal ini sehari-hari loh. Boleh kasih contoh nggak? sorry. Okay. Tapi ya jadi gitu, aku emang susah nahan ketawa. Cuman jadinya aku ngerasa ini bootcamp komedi sih. Jadi aku harus belajar menahan. Jadi ketika mungkin nanti aku dapat job-job komedi kedepannya, aku lebih kuat lagi. Terima kasih teman-teman, makasih Mas Dika, Mas Hajar, Mas Dana, makasih Mas Bendol. Siap, Arla, tapi satu pertanyaan lah dari karakternya Arundari yang kayaknya kita pun kalau ini dilanjutkan kita berharap ada Arundari itu bisa jatuh cinta di antara ketiga. Kalau ditanya yang di bawah tentu perubahan yang lebih baik ya. Gini. Gile. Bang, Ya. di sini itu kan memang karakternya tuh miskin banget. Iya. Miskin gitu. Saya tuh belajar dari aktor-aktor senior bahwasanya ternyata kalau aktor itu ketika syuting justru dia liburan. Tapi ketika dia libur justru dia bekerja untuk observasi. Wah. Saya ngerasa dulu itu saya sudah observasi karena kemiskinannya diturunkan dari orang tua saya. Itu bentuk support di keaktoran tentunya. Akhirnya sekarang di recall lagi kemiskinannya, jadi aman aja sih sebenarnya. Aman aja ya. Terus kolaborasi dengan ensemble cast banyak dari teman-teman komika ada, tapi dari aktor juga banyak yang ada di sini. Gimana Nugra? Karena sebelumnya udah sering kerja bareng kali ya, udah pernah kerja bareng kali ya. Jadi memang reading pertama itu ya udah benar-benar yang nggak usah lah kita ngopi di luar reading, nggak usah lah kita bonding di luar reading, jadi semuanya juga udah sangat akrab gitu, apalagi sama Kang Dika dan Mas Dana satu komunitas juga, dan Bang David Turbianto tentu ya ketika reading segala macam, yuk mau diapain kita benar-benar kerja bareng aja gitu sih. Pak. Itu dia Fajar Nugra, tepuk tangan dong buat Fajar Nugra. Semua masih sakitin banget. Kelihatan ya kalau Fajar Nugra. Kali ini bersama dengan teman-teman di Oroponsong, apalagi yang baru yang dibawa oleh seorang Fajar aktor Nugra nih. Mungkin agak, ini pertama kali ya saya ngerasain, oh gini ya rasanya dibentak Mas Rifnu gitu ya. Kayak gitu kan? Iya. Biasanya kan bapak-bapak bersin ya yang suaranya begitu kan, agak kenceng gitu. Ini dibentak langsung ternyata agak geter gitu. Saya setelah take itu saya sempat minta maaf langsung karena saya kira marahnya beneran ya. Mas kalau ada salah-salah gitu saya maksudnya. Kayaknya bentaknya dari hati gitu saya rasanya. Gitu karena ada rasa ininya lah, ada rasa oh ternyata main sama aktor-aktor yang saya lihat karya-karyanya saya suka tuh gini ya gitu. Mbak Dani juga mungkin dibanding sekarang kan image-nya lebih ke horror kali ya. Iya. Tapi saya malah lebih nempel sama Mbak Danis yang dulu zaman komedi kali. Jadi karena dulu zaman SD kali Mbak saya nonton ya. Gak usah muda-muda. Tapi maksudnya begitu melihat sekarang, wah awet muda. Oh betul iya. Aduh.
kalian soalnya, pantesan awet muda. Oh, kisah nyata ini Pak ya? Jadi dapat pengalaman baru juga lagi Pengalaman ya, baru. dengan nama-nama yang luar biasa ya. Betul. Siap, terima kasih tepuk tangan buat saya Agung, terima kasih. Kita ke Radika Jamil sebagai Makmur. Kita pengen tahu, Mas Dika, dari Ya. karakter Makmur in real life, lo ada berapa persen kedekatan antara Makmur dengan Radika Jamil? Kita pengen tahu deh. Iya, kayaknya lumayan dekat ya karena gue juga pernah ketipu soalnya. Nah, Ya, yang pasti sebenarnya kan film komedi horor ya, hiburan gitu ya. Pesannya sih paling dari gue itu tadi sih, apa namanya? Kan banyak isu-isu sosial juga kan, kalau kayak orang lagi ada kebutuhan apa segala macam gitu, maksudnya ya tetap fokus aja, jangan terlalu percaya dengan apa tawar-tawar, tetap ya maksudnya tetap jaga kewarasan aja sih, jangan sampai salah langkah. Itu sih sebenarnya pesannya. ya sekarang 3 karakter yang memerankan ini juga dengan masalahnya tuh banyak relate dengan keadaan di Indonesia sekarang ya Mas ya. Betul. Yes, nah pemilihan cast kita pengen tahu kan di sini ensemble castnya juga banyak banget dan luar biasa. Ada Mas Rifdu Wikana juga yang nggak bisa hadir hari ini. Nah ini gimana Mas Bendo pada saat merangkai teman-teman cast? Ya pas merangkai sih juga waktu awal kita solid sama Esco ini, kita butuh 3 kayak karakter yang kuat nih gitu kan untuk apa buat ngasih garamnya lah di film ini gitu ya, Ya. buat lucunya gitu. Terus juga diskusi juga sama Esco, kita juga kompos juga nih buat main-main yang solid pada saat scene-scene horor. Ya. Kita tahu lah Syarif Ferdani sudah personanya, Arla personanya sama Rifri juga. Ya udah kita coba combine itu sih sebenarnya. Tapi memang di sini aku hati-hati banget. Jangan sampai mereka melebihi dari komedi juga. Ya. Biar komedi di batasan mereka aja, komika yang solidnya biar si mereka aja gitu. Jadi Oh, memang oke. tetap jaga itunya Jadi sih. secara treatment pembagiannya udah jelas dari karakter masing-masing ya Mas ya, dan berasa tadi ke teman-teman penonton. Tepuk tangan dong untuk Mas Bendo sebagai sutradara. Mas Eko sebagai produser kita pengen tahu juga Mas, nih menarik karena mulai 9 April 2026 akan tayang di seluruh bioskop Indonesia, dan kita tahu di Indonesia industri film lagi seru-serunya. Gimana Mas Eko sebagai produser melihat optimisnya dari Warung Pocong diterima di masyarakat nanti? Ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke acara press conference sore ini. Menjawab pertanyaan tadi, kita udah sama-sama tahu bahwa film Indonesia sekarang sangat banyak dan sangat varian banget. Nah, disinilah memang kita berusaha untuk melihat celah potensi yang bisa kita masukin untuk bersaing di antara setiap semua film Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan tadi Mas Bendol bilang dengan ramuan aroma, terima kasih juga buat Mas Kiki Narendra yang Ya. sudah mensupport film ini, Mbak Sarefa Danis, Arla Ailani, Mas Rifdu Wikana, kemudian Mas Wani Darmawan yang nggak juga bisa hadir, dan 3 komika ini saya sih senang banget gitu ya, karena ini kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, ini kita anggap sebagai film Avenger. Yes. Lengkap Mas ya. Ini Avenger, jadi pemain horornya juga kuat, Iya. pemain komedi juga kuat. Kira-kira gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ramuan ini bisa membuat film Warung Pocong diterima oleh masyarakat, dan pada tanggal 9 April bisa mendapatkan penonton yang banyak. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Media yang sudah menyempatkan hadir, semoga terhibur dengan filmnya Warung Pocong ini yang bakal tayang 9 April. Yang pertama-tama biasanya kerja sama gue sama sutradara itu menyamakan dulu yang namanya sense of humor atau komedi apa yang beliau suka. Berikutnya adalah cari referensi komedi dari film-film sebelumnya yang dia mau tampilkan di film ini. Uniknya nih Pak Bendols nih punya rasa komedi yang kayaknya dia nggak mau terlalu banyak main di verbal, tapi main di situasi dan ekspresi. Nah, itu yang coba kita ramu di skrip. Dan melihat cast yang main Sadana, terus Fajar dan Radika Jamil, lihat aja ekspresinya sekarang ini. Itu salah satu kekuatan mereka, tanpa mengeluarkan diksi-diksi, tapi mukanya sangat berbicara. Jadi memang lebih banyak berkutat di development skripsi gue sama Bendols. Berarti tantangan juga buat David Nurbianto ya, biasanya kan ketemu dengan kata-kata atau diksi-diksi, tapi kali ini dengan situasi dan juga ekspresi dari teman-teman cast ya. Ya, biasanya saya dikasih ruang untuk membantu menambahkan pada saat proses syuting. Ya. Tapi di sini Pak Bendols punya standar sendiri bahwasanya semua komedi yang hadir harus by script dan Ya. benar-benar harus di lock pas di Workshop. proses workshop dan development itu. Jadi ya begitu proses syuting saya percayakan 3 orang ini
sukses untuk mengeksekusinya. Siap. Terima kasih David Nurbianto. Kan oleh Mbak betul. Benar kalau kata Sadana Agung. Jadi memang kenapa film horor komedi selalu melibatkan komika, karena memang Mas David Nurbianto juga mengatakan bahwa komedi adalah satu hal yang paling sulit gitu kan. Nah, jadi kita mencoba untuk menciptakan satu kelompok baru yang kita rasa ini cukup punya chemistry cukup dalam, dan mudah-mudahan kalau misalkan insya Allah film ini berhasil mencapai berapa juta penonton, maka ini akan bertiga akan terus sebagai film komedinya Enteleki Media Indonesia dan Tiger Picture. Saya merasa mungkin kontur wajah saya cukup membantu ya. Untuk maksudnya emang saya sudah dilahirkan seperti ini tuh, itu cukup membantu. Kalau sekarang menjadi nilai plus buat saya karena saya banyak memerankan film horor. Saya merasa kontur wajah saya membantu untuk mungkin tanpa banyak bicara tapi sudah terlihat seram ya tadi kita banyak. Dan kalau untuk keaktorannya dia ada subtext di dalam dalam otak, dalam pikiran gitu, tujuannya untuk kalau memang untuk menakuti ya menakuti gitu. Wow. Jadi nggak perlu diomongin, nggak perlu dibicarakan, tidak perlu dialog, tapi dari ekspresi aja gitu loh. Yes, tapi ketagihan nggak tadi kalau diajak ada komedi horor lagi, mau lagi nggak ke Syarifah Danish? Mau ya? Sangat suka film komedi. Ya, komedi horor juga termasuk ya. Ada komedinya gitu. Siap, terima kasih. Kalau Arla gimana lah? Mau nggak kalau nextnya akan ada komedi horor lagi? Apalagi bareng trio ini nih, siapa tahu ada kesempatan untuk karakter kamu jatuh cinta. Silakan nama, media, dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Kintan dari indonesianjournal.id. Selamat untuk perilisan Warung Pocongnya. Yang pertama nih pertanyaannya kali ya untuk Mbak Syarifah Danish. Mbak Syarifah, tadi kalau nggak salah ada adegan kebanting-banting ya. Ya lupa ya. Saya belum nonton soalnya. Wah, gimana? Baru Iya. Kalau boleh kita nggak spesifik ke adegan karena ada yang live, takutnya ada yang belum nonton, jadi biar nggak spoiler. Oh, oke. Jadi mungkin ini ada adegan intens yang terjadi di dalam filmnya, silakan. Oke, nah untuk adegan intens nih, Syarifah sendiri memilih untuk memerankan sendiri atau ketika itu mempercayakan kepada stuntman gitu ya? Mungkin ada reasonnya. Yang pertama itu mungkin gak usah dijelasin diapain ya, gitu ya. Ya, yang kedua sebenarnya di sini kan karakter utama Mas Kartono ini sebagai tumbal gitu ya. Mas, maaf aku ngeliat dirimu jadi pengen ketawa gitu. It's okay, take your time. Ini kenapa biasanya gitu ya untuk calon tumbal? Kita nggak boleh pakai kata itu biar nggak spoiler karena ada live di Instagram dan TikTok, jadi ada beberapa ya silakan. Oke, untuk memerankan kali ini, kenapa? Mungkin pertanyaannya lebih ke sutradara kali jadinya ya. Yeah. Lebih ke sutradara. Kenapa sih tidak mengintenskan teror yang ada di salah satu pemeran utama yang kali ini ada di Kartono? Oke, siap. Sebenarnya Terima banyak kasih. tapi it's okay. Oke, thank you Mbak. Syarifah Danish, silakan. Untuk adegan itu sebenarnya kalau misalnya saya dipercayakan untuk mengerjakan sendiri, saya sangat ingin melakukannya. Karena sebenarnya saya lumayan suka melakukan adegan-adegan yang ada aksi lah ya, atau action gitu di adegan film. Tapi pertimbangan dari Mas Bendots kalau nggak salah karena takut Cedera atau ya, karena maksudnya takut bahaya untuk saya sendiri, jadi akhirnya untuk di sini digantikan. Oke. Stand ya. Siap. Sama Mas Adana. Sama Mas Adana, aku nggak berita. Gantinya Mas Adana. Kalau cedera nggak apa-apa Mas Dana ya? Aku tambahin ya. Ya, silakan Mas. Ya, jadi kita tahu kan Danis kan main talent ya, jadi kita juga takut sebenarnya kayak ya timing syuting kita juga sebenarnya nggak panjang kan. Ya. Juga kita mikir approach-nya kayak ini agak berbahaya, makanya kita udah deh kita pakai stananya, takutnya kalau cedera kita bisa bakalan resikonya break gitu kan mereka. Jadi ya udah, memang sebenarnya kayak film-film biasa ada adegan itu kita harus pakai stan sih, karena safety first yang utama. Oke, terus yang pertanyaan kedua, teror katanya pengennya mungkin lebih banyak ke karakter utama nih Mas, tentang pesugihannya dan lain-lain, silakan. Ya kalau teror sih
Gimana tadi? Errornya kenapa nggak lebih banyak ke karakter utamanya di? Ya sebenarnya kalau di sini kan mereka bertiga kan, kalau dari aku ya, dia agak sedikit apa ya, dia bridging untuk ke situ kan sebenarnya. Yes. Dan dari situ memang sebenarnya untuk menyelesaikan masalah Arla dan mereka ini Iya. gitu. Sebenarnya itu sih bridgingnya, emang alur cerita aku coba buat kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, belum sempat bertanya di momen preskon ini akan ada